Ini adalah bibit yang ditanam pas posisinya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah daun pertama saat menanam. Panjangnya segini kurang lebih ya, sekitar 2 jengkal dulu bibitnya. Daunnya itu di sana juga masih nampak. Sekilas pohon ini abnormal ya. Abnormal. Namun apabila kita lihat daunnya ini bagus, membuka sempurna, dan pupusnya juga sama, tinggi ya keluarnya. Nah, itu kondisi pupusnya, segar bugar. Namun saat kita melihat ke kondisi bawah, lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, tentunya di Sugiman Jambi Channel ya teman-teman semuanya. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan tentunya. Setelah diguyur 3 hari berturut-turut hujan lumayan deras ya teman-teman di sini. Alhamdulillah nampak pupus-pupus baru yang nongol lebih panjang dan jauh dari biasanya. Namun di sini saya agak sedikit kecewa ya, karena ada beberapa tanaman yang salah saat penanaman, sehingga pertumbuhannya tertinggal dari yang lain. Ini adalah salah satu batang yang saya maksud. Mengapa bisa tertinggal? Dan ini jelas karena salah saat menanam bibit pada saat penanaman awal. Ayo kita lihat. Ini adalah bibit yang ditanam pas posisinya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah daun pertama saat menanam. Panjangnya segini kurang lebih ya, sekitar 2 jengkal dulu bibitnya. Daunnya itu di sana juga masih nampak. Itu daun yang lebih muda lagi, sekitar 3 jengkalan itu dari pupusnya. Dan sekarang posisinya teman-teman bisa menilai ya sendiri bagaimana posisi dari pelepah saat masih dalam polybag. Ini ada pelepah yang saat kita menanam posisinya seperti ini ya, datar, tidak tegak ke atas. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana pertumbuhan dari batang ini. Batangnya nampak mekar, bonggolnya nampak ya, seluruh bodinya itu. Sehingga pertumbuhannya seperti ini. Karena ini posisinya pas ya teman-teman. Jadi pelepahnya itu dapat membuka sempurna. Ini pelepah awal, disusul berikutnya, dan pelepahnya itu bisa jatuh semuanya saat posisi sudah menua. Dan kita bisa melihat dalam keadaan jarak sekitar 4 meteran, ketinggiannya sudah maksimal ya, lumayan. Dan itu teman-teman bisa melihat saat diguyur hujan kemarin,
pupusnya nampak sumringah sekali ya teman-teman. Kita akan melihat pohon yang di samping ini. Sekilas pohon ini abnormal ya, abnormal. Namun apabila kita lihat daunnya ini bagus, membuka sempurna, dan pupusnya juga sama, tinggi ya keluarnya. Nah, itu kondisi pupusnya, segar bugar. Namun saat kita melihat ke kondisi bawah, ya seperti ini, mungkin teman-teman bisa mengasumsi sendiri ya, menilai sendiri ya, bagaimana keadaan batang ini. Karena ini saat menanam posisi polybag tenggelam, bukan polybag yang ditanam ya, cuman tanah yang di polybag ini tenggelam. Ini minimal mungkin di atas 10 cm, bahkan lebih. Ini bisa terlihat dari pelepah yang ini, pelepah yang asli ya. Ini dari MN nya polybag. Ini tegak lurus, tidak bisa membuka sama sekali. Dan ini posisinya masih di atas duri teman-teman. Jadi bisa kita ukur dari daun terakhir ini sampai ke pangkal pelepah itu paling tidak sekitar 15 cm. Jadi sangat dalam sekali ini tenggelamnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Bonggolnya tidak terlihat, kita hanya bisa menyaksikan pupusnya. Dan ini sangat berakibat jelek karena pelepah tidak mampu membuka karena tertekan oleh tanah di sekitarnya. Apabila teman-teman mau nanam, usahakan ya, jangan sampai kejadian ini terulang pada teman-teman semua. Sebenarnya di awal kemarin kita sudah memberi pengarahan ya kepada yang nanam supaya menanamnya tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu mengangkat. Karena apabila terlalu dalam akibatnya seperti ini, pertumbuhannya melambat dan cenderung seperti kerdil. Ya sangat tertinggal dari yang lain. Jauh ya teman-teman, ini kecil ini masih. Apabila terlalu dalam akibatnya seperti ini, dan apabila terlalu maksud saya tidak tertimbun seluruhnya tanah di polybag, maka itu akarnya akan terlihat teman-teman. Jadi bonggolnya ngangkat, dan ini pun tidak baik karena pertumbuhannya juga tidak bagus karena akarnya tidak seluruhnya tenggelam di tanah. Dan posisi yang terbaik yaitu apabila permukaan di polybag, permukaan tanahnya itu datar dengan tanah di lapangan atau di kebun kita. Sehingga nanti bonggolnya itu tetap di atas tanah, namun akarnya semuanya tertimbun. Ini adalah salah satu cara ya teman-teman untuk mengejar pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri agar pertumbuhannya itu maksimal dan sesuai harapan. Karena apabila tidak, maka pertumbuhannya melambat dan ini berpengaruh pada proses produksi nantinya. Jadi kita kejar di 2,5 tahun, 3 tahun itu berat teman-teman. Jadi yang posisi normalnya sudah buah pasir semua, yang tertinggal itu baru keluar dompet 1-2 gitu. Akibatnya
saat yang lain sudah bisa produksi, dia masih buah pasir. Begitulah perbandingannya. Jadi tertinggal sekitar 6 bulanan itu dari yang normal. Karena memang beda sekali pertumbuhannya. Sekilas seperti baru ditanam teman-teman, karena batangnya tidak mekar. Oke ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi saat penanaman itu jangan terlalu dalam. Paskan antara ketinggian tanah polybag dengan dataran tanah di kebun kita. Ratakan. Tidak terlalu tenggelam. Dan juga tidak ngangkat. Sehingga pertumbuhannya akan cepat besar. Semoga video ini bermanfaat buat petani-petani seperti saya yang masih dalam tahap belajar. Karena saya juga mendapatkan ilmu praktek langsung dari lokasi kebun saya sendiri. Dan pengalaman adalah guru yang sangat mahal tentunya. Oke ya teman-teman, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.